Oke, selamat jumpa lagi di channel saya, Bose Einstein. Hari ini kita akan pelajari soal vektor, ya. Seperti kawan-kawan yang bahkan eh, drop out SMA, ya, dari drop out SMA kelas 1 itu meskipun masuk IPS atau bahasa, mestinya sudah mempelajari soal vektor, ya. Jadi vektor itu untuk membedakannya dengan skalar ya kita tahu kuantitas fisik yang dia sebetulnya bukan tidak punya arah ya kayaknya, maksudnya tidak ada eh, secara fisik itu tidak tidak bermakna, itu maksudnya tidak ada arahnya gitu yang ya termaktub di dalam satuan kuantitas fisik tersebut. Nah, kalau vektor ya kuantitas fisik yang dia arahnya itu bermakna begitu ya. Jadi kalau misalkan skalar kita harus mungkin mencari gradiennya gitu kan, kalau misalkan kita mau modelkan uh, kuantitas fisik, arah kuantitas fisiknya. Uh, Kemudian contoh-contohnya untuk vektor itu ada perpindahan, percepatan sudut, percepatan gaya, torsi, momentum, dan sebetulnya gaya juga berat ini ya, karena gravitasi. Nah, uh, kemudian dalam dua dimensi kita bisa memodelkan vektor secara dengan sangat mudah ya, saya tidak perlu bahas karena terlalu gampang ya. Sebentar. Kemudian di tiga dimensi juga dimodelkan dengan hal yang sama. Dan oke, ini ada yang mungkin perlu kita bahas sedikit uh, soal vektor satuan. Vektor satuan di koordinat kartesian x, y, z itu besarannya satu satuan itu ya satu satuan gitu ya, maksudnya satu dibagi uh, besaran itu sendiri. Jadi vektor satuan ini menunjukkan arah ya, hanya menunjukkan arah ya. Biasa dilambangkan IJK dalam topi ya, atau ditulis misalkan kita punya suatu vektor biasa dituliskan dalam AI untuk A ini komponen X itu BJ dan CK, atau secara persamaan vektor yang umum itu seperti berikut ini, dimana A itu merupakan besaran dalam arah X, B itu besaran dalam arah Y, dan C besaran dalam arah sumbu Z ya. Dan norm dari vektor itu norm Euclides ya, itu dalam uh, uh, ruang dua dimensi itu didefinisikan sebagai akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sesuai teorema Pitagoras ya. Kemudian oke, pada video ini saya tidak akan bahas soal perkalian atau analisis vektor karena mungkin lebih baik dibahas di tempat lain. Tapi untuk penjumlahan vektor, penjumlahan vektor secara general dalam koordinat kartesian itu ya, sebenarnya penjumlahan per komponennya saja ya. A1 plus minus A2 untuk komponen X, B1 plus minus B2, dan C1 plus minus C2 untuk komponen Z ya. Ini juga mungkin patut dipahami, ada cara lain ya untuk menuliskan vektor. Jadi ada, kalau di buku-buku cetak itu R bold ya. Uh, tapi kalau saya karena dalam tulisan tangan saya akan menggunakan kebanyakan ada di atasnya ini ada anak panah ini ya. Kemudian kalau di tempat-tempat lain mungkin di literatur pembelajaran mesin gitu ya, atau ya pembelajaran mesin sebenarnya nggak bagus ya, maksudnya statistik terapan mungkin pembelajaran mesin itu ya, itu banyak juga dituliskan sebagai pakai notasi
uh, seperti ini ya. Uh, Nanti di mekanika kuantum juga mestinya ada nanti notasi untuk bracket ya, tapi nggak dibahas di sini. Jadi seperti itu, mungkin bukan mungkin, pasti, karena uh, di video ini kan saya di channel ini deterministik, tidak ada yang probabilistik ini ya. Jadi untuk ke depan video selanjutnya saya akan bahas uh, mungkin mengingatkan lagi soal trigonometri yang sudah dipelajarin di uh, kurikulum SMP atau SMA ya. Demikian, terima kasih.